Halo pemirsa, sahabat Eljon, kita masih dalam acara Indonesia Business Forum. Tentunya masih bersama saya Bagas dan kita masih terhubung bersama narasumber kita. Di sini masih ada Bapak Benny Cuaca, beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, sampai Eljon semuanya. Oke, terima kasih Pak Benny Cuaca masih terhubung bersama kita semua hari ini. Dan kita masih dalam topik yang sama ya Pak ya, mengenai ada apa dengan family business. Tadi kita sudah membahas juga mengenai family business dan kita juga membahas mengenai transformasi mindset dan ego ya Pak Benny dalam family business. Nah, segmen kali ini kita akan membahas mengenai ada apa dengan family business rasa profesional. Oke, nah Pak Benny Cuaca, mengenai bisnis rasa profesional nih, family business dan bisnis profesional pada umumnya sebenarnya apa sih Pak bedanya? Tadi kan Pak Benny di awal sempat sampaikan sedikit mengenai perbedaannya, namun mungkin kita kali ini akan membahas lebih jauh lagi perbedaannya mengenai bisnis family dan bisnis profesional pada umumnya Pak. Itu bedanya apa Pak? Oke Bro Bagas, jadi gini Bro, banyak juga Bro bisnis profesional ya, bisnis yang dikelola oleh para pihak profesional, tapi rasanya rasa family. Tapi ada juga bisnis keluarga, tapi rasa profesional. Nah itu ada loh Bro, dan itu terjadi Bro, dan saya melihat Bro, loh katanya ini dikelola tidak oleh keluarga, oleh para profesional, tapi kok rasanya rasa keluarga itu loh. Nah salah nggak rasa keluarga itu? Nggak salah. Tidak ada yang salah dalam hal apapun selagi tujuan awalnya bisnis itu tercapai. Tujuan awalnya adalah apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh para pihak. Ya, dengan cara kita bekerja sesuai dengan aturan mainnya. Kita harus bekerja sesuai dengan, kalau bahasa saya itu berbeda, sesuai dengan KPI kita, sesuai dengan target kita masing-masing. Jadi nggak ada yang salah. Tapi kebanyakan Bro Bagas, kalau bisnis profesional, kebanyakan ya muncullah mitos lagi, kalau sudah dikelola oleh para profesional, nah lu tenang aja, pasti akan baik-baik saja tuh bisnisnya. Kalau dikelola oleh kita bekerja di keluarga, bisnis keluarga lah ya, kalau kita kerja di bisnis keluarga, aduh ribet pusing. Kenapa gitu? Kalau bekerja di bisnis keluarga ribet pusing, nanti bosnya banyak, nanti si A ngomong bosnya si A nanti ngomong A gitu ya, belum tentu disetujui dengan bosnya si B, aduh pusing kepala gua gitu loh. Nah itu yang membuat akhirnya terkadang baik para profesional, bisnis profesional tadi ataupun bisnis keluarga tadi itu menyebabkan timbulnya sudah keluar dari rel tadi semula lah Bro. Makanya bisnis itu simpelnya cuma satu, kembalikan lagi lah ke tujuan semula kita apa, ya kan? Tujuan semula kita itu adalah bisnis itu meningkatkan kesejahteraan satu. Terus yang kedua, clearkan dulu target apa yang mau dicapai oleh perusahaan tadi. Nah, setelah itu diturunkan lagi target-target kecil oleh individu apa yang harus dicapai. Nah, yang terpenting Bro, yang paling penting, mau family business, mau bisnis profesional, harus ada pihak independen yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap bisnis tadi. Karena kalau tidak Bro, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat diri kita ke dalam sendiri Bro. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat sisi yang tidak benar dalam diri kita Bro. Contoh kita, misal contoh lah ya, kita bicara profesional bisnis ya. Kita sama saya yakin nih Bro, kita sudah baik-baik saja kok, nggak ada apa-apa kok. Nah, menurut siapa? Menurut kita kan, menurut internal kan. Harus ada pihak di luar Bro, yang mengatakan, memang sih kamu tidak merasa apa-apa, kamu merasa baik-baik saja, tapi lihat loh, nah ini loh, 1, 2, 3, 4. Contoh seperti ini ya. Misalnya Pak Benny Bro, lebih konkret gini. Misal kayak ini, Pak Benny merasa diri Pak Benny baik-baik saja kok. Nggak perlu dilakukan medical check up kok. Kan nggak ada masalah sekarang nih. Nah, tiba-tiba apa terjadi? Besok nggak bisa bangun lagi, berangkat lagi langsung balik ke tempat semulanya Pak Benny diciptakan. Kan gitu Bro. Yang penting kita lakukan apa? Harus ada pihak daripada eksternal di luar diri Pak Benny itu melakukan medical check up. Nah, hasilnya tadi itu yang mengatakan sebenarnya Pak Benny memang sehat, hanya saja ada kadar kolesterol yang agak sedikit tinggi, hanya saja ada kadar gula sedikit tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau nggak pernah dievaluasi, nggak pernah dicek ini diri, terus taunya dari mana?
dari kita punya insting aja, kalau kau merasa baik-baik saja ya sudah itu loh. Nah, kebanyakan itu kan yang terjadi bro, kena serangan jantung, kena apa, itu kan suatu takdir Pak Beni. Betul, itu suatu takdir, tapi kan manusia boleh berusaha kan bro. Nah, sekarang kan giliran kita melakukan adalah bagaimana manusia itu berusaha. Makanya mau family business ataupun professional business, minimal setahun sekali, tolong dicek up, dilakukan medical check up terhadap perusahaan tadi oleh pihak independen dari luar bro. Medical check up tadi itu penting. Nah kalau memang hasilnya baik-baik saja ya bagus dong, berarti kan memang terbukti sehat. Nah hanya saja sekarang ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu berbagas yang melakukan medical check up tadi ya, saya bicara dalam konteksnya itu adalah bukan perusahaan go public ya. Kalau perusahaan go public itu ada namanya komite audit bro, ada namanya komisaris independen bro. Makanya go public itu lebih terkesannya bro, lebih sehat bro dibandingkan perusahaan-perusahaan tidak go public. Kenapa? Terkesannya ya. Tapi apakah ada banyak perusahaan go public yang kolaps? Banyak. Tapi kita ambil yang general dulu ya. Karena di perusahaan go public tadi bro, ada komisaris independen bro, yang dari luar untuk datang melihat tadi. Komisaris independen tadi itu punya tim nama komite audit bro. Itu yang melakukan pengecekan tadi. Nah, sedangkan di perusahaan-perusahaan profesional yang belum go public, perusahaan-perusahaan keluarga yang belum go public, itu tidak ada. Yang dilakukan cuma satu, mendatangkan external audit untuk mengaudit dia punya laporan keuangan, karena laporan keuangan tadi itu perlu diaudit untuk pelaporan ke pajak. Tapi ada nggak dicek secara kesehatan perusahaan tadi bisnis tadi seperti apa semuanya? Itu jawabannya tidak ada. Ada Pak Beni, internal audit. Kayak gitu ya orang selalu ngomong ya kantor. Ada internal audit. Betul, internal audit yang dicek itu hanya sebatas pertama mencegah namanya fraud, kecurangan. Oke, kecurangan ya. Yang kedua, level pertama kecurangan bro. Level paling bawah kecurangan. Yang kedua, operasional. Ada nggak dilakukan manajemen audit dalam perusahaan tadi? Manajemen audit itu apa? Berani menegur CEO-nya karena CEO-nya tidak sesuai dengan KPI yang harus dicapai. Dia punya job responsible-nya. Berani nggak tuh? Sedangkan internal audit tadi itu di bawah CEO. Kalau internal audit di bawah CEO, gimana cara menegur ke atas? Nggak mungkin. Yeah. Nah, itulah yang menurut saya yang harus kita pahami bersama. Jadi sebagus apapun, mau keluarga punya bisnis, mau profesional yang menjalankan semua bisnis tadi, harus ada pihak independen bro yang bisa mengevaluasi dan memberikan advice, rekomendasi, ini harusnya kemana gitu loh. Demikian berbagas. Berarti bisnis owner-nya juga sih atau CEO yang tadi Bapak sampaikan juga harusnya bisa menjadi profesional ya Pak ya? Nah itu dia bro. Dia profesional. Nah jadi selain kita mendatangkan mungkin bisnis konsultan atau bisnis profesional lainnya agar membantu perusahaan kita untuk di medical check up ya Pak ya, kita juga harus belajar sebagai business owner, tentunya sahabat Eljon harus bisa kerja profesional dan menjadi seorang yang profesional juga ya Pak ya. Betul. Nah, kalau Bapak mengatakan betul nih Pak, berarti Bapak setuju kan ya Pak dengan hal tersebut. Kira-kira apabila business owner-nya ingin menjadi bisnis profesional itu, apakah ada tantangannya Pak dalam menjadi profesional seperti itu? Oke bro, kata-kata profesional itu sangat clear. Sangat clear itu apa bro? Mau family business, mau perusahaan yang katanya dikelola oleh profesional, yang katanya ya dikelola oleh profesional, selagi tidak menerapkan satu KPI, itu belum profesional. Kenapa? Karena profesional itu masuk ke dalam suatu perusahaan, digaji oleh perusahaan tadi misalnya 10 juta, maka dia wajib memberikan kontribusi ke perusahaan tadi itu minimal di atas 10 juta. Cara mengukurnya di atas 10 juta apa? Dipasanglah KPI tadi, dipasanglah target-target tadi. Untuk mengukur bahwa dia memberikan kontribusi di atas 10 juta tadi. Nah, jadi kalau seandainya perusahaan yang katanya dikelola oleh profesional, tapi tidak ada target KPI yang clear, dan tidak pernah diukur KPI tadi, tidak ada yang namanya sistem manajemen reward, atau punishment reward, atau apapun istilah tadi itulah ya, evaluasi performa tadi tidak pernah dilakukan, itu tetap belum profesional bro. Itu cuma
karena tidak dikelola oleh orang dalam dari keluarganya si owner. Profesional yang saya maksud di sini itu adalah profesional yang dimana kalau saya masuk bekerja di perusahaannya Bro Bagas, walaupun perusahaan Bro Bagas ini dikelola oleh para bisnis keluarga tadi, tapi pada saat saya masuk ke dalam keluarganya Bro Bagas dan Bro Bagas menggaji saya 10 juta, saya harus bisa menghasilkan di atas 10 juta dong Bro. Iya. Clear dulu ya. Cara ngukurnya gimana? Buatlah KPI untuk dirinya Pak Beni. Maka family bisnisnya Bro Bagas itu sudah rasa profesional. Oke. Clear ya Bro? Harus tetap ada KPI ya Pak ya, atau Key Performance Indicator ini ya Pak ya. Betul Bro. Sehingga walaupun family business bisa menjadi rasa profesional, karena KPI ini yang menjadi acuan ya Pak ya untuk betul. kita achieve atau tidak ya Pak ya KPI. Nah, good Bro. Good. Oke. Betul, Tentunya Bro. kalau misalnya saya digaji 10 juta, harus menghasilkan lebih dari 10 juta ya Pak ya. Nah, itu dia. Itu dia, benar banget Bro. Oke, berarti KPI ini sangat penting sahabat Eljon. Baik, terima kasih Pak Beni Cuaca. Setelah ini tentunya kita masih akan membahas lagi ya Pak ya mengenai ada apa sih dengan family business ini. Untuk itu sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya.